nama saya Sundari, dan di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Pada zaman sekarang, teknologi telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, termasuk dalam dunia pendidikan. Teknologi juga membantu kita mengakses informasi dengan mudah, berkomunikasi secara cepat, dan memfasilitasi berbagai metode pembelajaran yang inovatif. Tidak hanya itu saja, teknologi juga membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan inovatif. Dalam video kali ini, saya akan membawa Anda dalam perjalanan sejarah perkembangan teknologi pembelajaran dari masa lampau hingga era digital sekarang ini. Kita juga akan melihat bagaimana teknologi membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermanfaat. Jadi, mari kita mulai dengan melihat bagaimana teknologi telah mengubah cara kita belajar dan mengajar di era modern sekarang ini. Teknologi pembelajaran sudah ada sejak manusia mulai menyampaikan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mari kita lihat garis besar perkembangan teknologi pembelajaran dari masa ke masa. Zaman prasejarah. Pembelajaran dilakukan secara lisan melalui cerita, mitos, dan legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, pada zaman Mesir kuno, penggunaan papirus sebagai media tulis-menulis adalah salah satu bentuk awal teknologi pembelajaran. Hal ini memungkinkan penyimpanan informasi dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, ada pada abad pertengahan. Itu terdapat penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di tahun 1440-an. Itu mengubah dunia pendidikan. Nah, ini buku cetak ini menjadi alat bantu pembelajaran utama yang membuat pengetahuan itu lebih mudah diakses oleh banyak orang. Pada abad 20, teknologi mulai berkembang dengan cepat. Radio dan televisi digunakan untuk menyebarkan pelajaran ke khalayak luas. Contohnya, pada tahun 1920-an, program radio pendidikan mulai muncul. Selanjutnya pada abad 21, era digital membawa perubahan besar. Komputer, internet, dan learning management system atau LMS itu menjadi alat utama dalam pembelajaran modern. Pembelajaran online memungkinkan interaksi global, akses ke sumber belajar tanpa batas, serta kolaborasi antar pelajar di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, ini terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam penerapan teknologi dalam pembelajaran. Antara lain itu ada pembelajaran aktif dan kolaboratif. Nah, di sini terdapat teknologi ini memungkinkan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, misalnya dengan melakukan diskusi di forum online atau bekerjasama dengan proyek digital. Selanjutnya juga ada umpan balik dan refleksi. Nah, di sini terdapat teknologi ini dapat memfasilitasi umpan balik yang sangat cepat dan efektif melalui kuis online atau penilaian otomatis. Nah, siswa dapat langsung mengetahui hasilnya adalah melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah mereka lakukan. Nah, selanjutnya penyesuaian gaya belajar. Nah, setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan teknologi itu membantu memenuhi kebutuhan tersebut, baik dengan video interaktif, simulasi, atau bahan bacaan online. Ini dapat membantu siswa itu dapat belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Selanjutnya ada teknologi memungkinkan pengetahuan untuk disebarkan lebih cepat dan lebih luas dibandingkan metode tradisional. Nah, ini terdapat bagaimana transfer dan integral pengetahuan melalui teknologi. Itu yang pertama ialah forum diskusi. Nah, di sini di platform seperti Reddit atau forum pembelajaran, siswa dan guru itu bisa bertukar pikiran, mengajukan pertanyaan dan memberikan solusi. Nah, selanjutnya itu ada video tutorial. Di sini nih terdapat situs seperti YouTube ya, dan Khan Academy itu menyediakan video pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ini memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dan disesuaikan dengan waktu siswa. Ialah yang terakhir nih, LMS atau Learning Management System. Ini terdapat menggunakan LMS ini seperti Moodle atau Google Classroom. Nah, guru ini dapat mengatur nih pembelajaran, bagaimana memberikan tugas dan berinteraksi dengan siswa dalam satu platform yang terintegrasi. Selanjutnya itu ada pentingnya literasi digital. Di era informasi ini, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting. Setiap siswa itu harus menguasai kemampuan dasar IT, mulai dari penggunaan perangkat komputer hingga penambahan. Nah, selanjutnya itu ada peningkatan pedagogi dengan teknologi. Selain sebagai alat bantu, teknologi juga membantu meningkatkan kualitas pengajaran. Berikut ada beberapa cara teknologi meningkatkan pedagogi. Nah, yang pertama itu ada penggunaan multimedia. Teknologi memungkinkan penggunaan gambar, video, dan audio untuk membuat pembelajaran lebih menarik.
Hal ini sangat membantu siswa untuk belajar lebih baik melalui konten visual atau audio. Nah, selanjutnya ada game edukatif. Pembelajaran berbasis game itu atau gamifikasi itu akan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Contoh adalah aplikasi seperti Kahoot atau Duolingo. Nah, di sini terdapat memadukan permainan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya ialah simulasi. Dalam bidang-bidang tertentu seperti ilmu pengetahuan atau teknik, teknologi memungkinkan simulasi praktik yang sangat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Pentingnya literasi digital di era informasi saat ini itu dapat menjadi keterampilan yang sangat penting. Setiap siswa harus menguasai kemampuan dasar IT, mulai dari penggunaan perangkat komputer hingga pemahaman tentang privasi dan keamanan data. Selanjutnya ialah ada presenter back to screen. Dalam dunia nyata yang semakin berbasis teknologi, literasi digital akan menjadi keterampilan yang sangat esensial. Oleh karena itu, pembelajaran teknologi informasi dan keterampilan digital harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan. Oke, ini terakhir, terdapat kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat ialah teknologi itu telah berkembang sangat pesat dari masa ke masa dan telah membawa banyak perubahan positif dalam dunia pendidikan. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif, efektif, dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, terima kasih sudah menonton. Bagaimana menurut kalian? Apakah teknologi sudah diterapkan dengan semaksimal mungkin di sekolah atau tempat belajar Anda? Ayo bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, yang terakhir nih, kesimpulan. Teknologi itu telah berkembang pesat dari masa ke masa dan telah membawa banyak perubahan positif dalam dunia pendidikan. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif, efektif, dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Saya Sundari, terima kasih sudah menonton video saya dan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!